Gimana nih caranya supaya ilmu yang kita miliki ini bisa mendatangkan pundi-pundi cuan? Nah, ini kita akan bahas teman-teman ya hari ini. Jadi, welcome back again with Kang Adi Channel. Apa kabar nih teman-teman semua ya? Luar biasa sekali. Semakin hari semakin bertambah terus idenya dan kira-kira kalian semua ada ide apa nih hari ini ya teman-teman ya. Nah kali ini kita akan membahas jadi ketika kita misalnya sudah lama bermain media sosial, kemudian pengalaman bertambah dan pada akhirnya kita pun intinya bagaimana mengoptimalisasi skill-skill yang sudah kita miliki dan kemudian based on pengalaman ketika kita menjalani sebuah project atau pekerjaan. Namun sebelumnya jangan lupa teman-teman ya, like, subscribe, dan nyalakan juga loncengnya biar kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Kang Adi. Baik teman-teman semua, beberapa hari yang lalu ya saya sempat buat konten bagaimana caranya upgrade skill dari mulai nol jadi from zero like a pro ya teman-teman ya. Nah pastinya teman-teman ketika sudah mendalami sebuah pekerjaan, sudah mendalami sebuah materi, pastinya teman-teman pasti praktek dong. Nah, ketika praktek mungkin ada yang sama dengan teorinya atau bahkan ada yang sangat jauh sekali dengan teorinya ya teman-teman ya. Tetapi hal tersebut bisa menjadi sebuah warna ya bagi teman-teman semua. Nah, ketika semakin sini waktu berjalan, teman-teman mengulik juga semakin dalam dan pada akhirnya teman-teman ketemu nih sebuah formula. Nah, ini dia. Formula inilah yang nantinya akan mendatangkan cuan bagi kalian. Dan memang ya teman-teman ya, kalau saya pikir ketika misalnya kita sudah memiliki apa ya, sudah memiliki skill dan sebagainya. Jadi jangan sampai skill kita itu mubazir ya teman-teman ya. Artinya mubazir itu dibiarkan begitu saja dan artinya mungkin banyak sekali kan orang-orang sekarang yang sudah memiliki skill, mereka banyak ngebuka kelas ya teman-teman ya. Tapi hal ini yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana caranya kalian tuh mendatangkan sebuah value bagi para teman-teman yang berminat kepada kelas yang kalian bikin. Dan juga diusahakan untuk tidak membuat gimmick-gimmick yang berlebihan ya teman-teman ya. Oke lah, boleh pakai gimmick tapi jangan sampai gimmick tersebut malah nantinya membuat si orang yang membeli kelas kita malah tidak mendapatkan value-nya. Jadi bagaimana sih tahap awal ketika misalnya kita sudah punya skill dan ingin membuat kelas? Yang pertama teman-teman semua ya, pastikan ketika kalian mempunyai sebuah medsos, misalnya di YouTube, kemudian di TikTok dan Instagram ya, karena menurut saya tiga platform inilah yang memiliki power ya teman-teman ya. Nah kita coba kaji dulu. Di YouTube ini sendiri teman-teman semua ya sudah jelas berkumpulnya tempat kreator di mana mengenai edukasi, entertainment, bahkan informasi-informasi yang biasanya banyak diadopsi ke TikTok ya teman-teman ya. Dan saya pikir YouTube ini masih sangat worth it sekali untuk dijadikan lahan bisnis untuk membangun kelas kalian ya teman-teman ya. Yang kedua, di TikTok ini kebetulan adalah sharing distribution platform. Jadi ketika kalian mulai mempromosikan kelas kalian itu akan dengan mudah FYP. Tetapi kekurangannya adalah di tahun 2024 ini saya rasa TikTok sudah mulai komersil ya teman-teman ya. Nah ini tuh pengalaman dari saya sendiri. Ketika saya mulai ngebangun akun, kemudian saya blast juga dengan iklan. Dan semakin hari semakin sini memang pada akhirnya didorong juga oleh TikTok dan akhirnya mereka pun memberikan sebuah feedback bagi kita mau yang mau mengeluarkan sebagian uangnya untuk beriklan ya teman-teman ya, meskipun iklan yang kita gunakan itu bukan iklan di TikTok Ads tapi merupakan iklan di sebuah platform yang ada di handphone kita. Nah yang ketiga, Instagram ini jelas bahwa tingkat trust dari salah seorang kreator yang memiliki follower banyak di Instagram ini akan tervalidasi ya teman-teman ya. Nah, lalu skill apa nih yang akan kalian mulai jual? Kira-kira apa nih Kang? Saya punya skillnya misalnya ya fotografi, kemudian voice over, lalu kemudian penulis, lalu apalagi nih handicraft dan sebagainya ya. Nah, kira-kira mana nih yang bisa kita jual? Nah, yang pertama kalian lakukan adalah pertama buat 3 konten dari 3 jenis kelas yang akan kalian bangun. Ya, dari 3 jenis kelas ini kalian mulai bikin dulu secara organically ya teman-teman ya. Nah ketika dibikin organically misalnya selama 1 minggu belum mendatangkan sebuah engagement
Artinya kalian bikin lagi konten yang lebih baik daripada yang 3 ini. Nah, setelah itu kalian coba trial and error menggunakan biaya advertising. Jika di TikTok biasanya advertising yang bagus itu di angka 70.000 ya teman-teman ya untuk satu konten. Nah, ketika misalnya teman-teman bermain di Instagram, pengalaman saya ketika mempromosikan warung ayam goreng itu cukup oke ya, sebesar 200.000 per 2 minggu ya teman-teman ya, dan it works ya. Ayam goreng saya pun ada orderannya bertambah ya, melonjak sekali si penjualannya. Nah, di TikTok alhamdulillah juga nih ketika saya berjualan di bidang affiliate itu pun mendatangkan sebuah conversion teman-teman. Nah, jadi kalian coba lakukan hal yang pertama organically, yang kedua berbayar. Nah, ketika teman-teman sudah melihat hasilnya, kemudian buatlah sekarang diagramnya ya teman-teman ya, kira-kira mana yang banyak mendatangkan engagement. Ketika misalnya nih yang mendatangkan engagement itu adalah mengenai cara membuat novel dan mendaftar novel di platform online. Nah, kalian coba boosting ini semua ya, karena kalau misalnya kita nih kreator yang baru kemudian kita belum punya nama, itu akan sulit. Kalau seandainya kita harus buat day in my life, kemudian apalagi ya kegiatan kita sehari-hari, itu biasanya karena belum dikenal akan kesulitan ya teman-teman ya. Jadi kita langsung aja hard selling teman-teman. Nah, bagaimana caranya ketika kita akan membuat kelas tersebut? Yang pertama pastinya kalian harus rekam dulu ya teman-teman ya. Kalian sudah siapkan semua tools-toolsnya. Jadi kalian bisa bikin 10 rekaman video beserta penjelasannya. Nanti kalian bisa menggunakan Mayer ID atau Tribilio dan sebagainya ya teman-teman ya, untuk akses para peserta yang tertarik dengan kelas kalian. Nah, setelah itu kalian bisa mulai mempromosikan setiap harinya. Jadi tips and triknya adalah ketika kalian ingin memasarkan kelas, kalian nggak ada masalah untuk bocorkan sedikit saja isi dari kelas tersebut, dan kemudian sisanya buat penonton penasaran. Contohnya misalnya saya rencananya akan membuat kelas mengenai peredam suara ya teman-teman ya, bagaimana caranya membuat peredam suara yang baik dan benar, serta pemilihan bahan yang tepat supaya mendatangkan hasil yang benar-benar akurat ya teman-teman ya. Yang pertama saya akan bahas dulu nih, contohnya saya akan bahas perbedaan antara peredam dan akustik suara, kemudian tips memilih bahan peredam. Saya tidak akan keluarkan semua materinya, tapi saya akan bahas dulu materi yang fundamental. Setelah itu baru saya akan mulai explore lagi, tetapi saya akan buat dalam satu video nanti yang isinya itu mengenai kelas, itu akan saya spreading menjadi 10 video. Jadi masing-masing akan saya gantung nih isinya gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika kalian sudah punya skill, sudah bertahun-tahun di medsos, misalnya kalian sudah diakui oleh para follower kalian atau para penggemar kalian, tidak ada salahnya tuh membuat kelas yang bisa mendatangkan value. Tapi ingat teman-teman ya, jadi no gimmick yang berlebihan, karena gimmick yang berlebihan menyebabkan sebuah kerugian sangat luar biasa. Saya tidak sekali dua kali juga nih ikut kelas yang jatuhnya gimmick banget teman-teman ya. Jadi sebetulnya isinya itu aja, tapi dibikin ribet penjelasannya yang pada akhirnya ketika kita keluarin uang, misalnya nih nilainya 200.000 ya, menurut kita tidak seberapa, tapi menurut orang yang membeli kadang-kadang mereka tuh ngumpulin uang sampai berapa bulan, berapa minggu ya teman-teman ya, demi mendapatkan akses ke kelas itu. Jadi diusahakan ketika membuat kelas tidak gimmick berlebihan, sehingga ketika kalian membagikan ilmu kalian kepada teman-teman, dengan begitu ilmu yang kalian miliki itu akan semakin bertambah. Jadi nggak ada ceritanya ilmu yang kita bagikan akan berkurang, malah Allah akan tambah. Nah, disinilah bagaimana caranya ketika uang itu datang dengan sendirinya kepada kita. Kita bisa saja mengejar uang, tetapi kadangkala ada lalahnya. Tapi ketika kita dikejar oleh uang, disitulah momen kita untuk memanfaatkan situasi ini ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya adalah ketika kalian sudah memiliki skill yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, kemudian berdasarkan pengalaman kalian, itu kalian bisa mulai buka kelas. Itu bisa mendatangkan poin dan mendatangkan juga pendapatan yang sangat luar biasa. Tidak sedikit konten kreator yang sukses membuka kelas, bahkan mereka sekarang itu sudah berada di belakang layar. Dan peluang-peluang lainnya apa aja sih? Banyak banget. Kalau kalian misalnya punya lingkup jaringan yang luas, kayak saya sekarang sedikit bocorkan, kita sedang buat project di mana beberapa talent yang misalnya punya bakat menyanyi, kemudian menulis, kemudian kerajinan tangan, kita akan gabungkan dalam sebuah agensi, di mana agensi inilah yang akan mengangkat nama-nama mereka ya teman-teman ya.
Tentunya ada segi bisnis yang akan diterapkan ya. Satu, untuk apa? Supaya mereka tahu bagaimana cara berbisnis dalam komitmen. Yang kedua, supaya kita semua pun kebagian rezekinya ya teman-teman ya. Nah, kira-kira jika kalian misalnya nih tertarik untuk berdiskusi atau mungkin ingin banyak ngobrol, teman-teman bisa join di WhatsApp yang saya sematkan di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Jadi kita bisa banyak sharing-sharing masalah pengalaman berbisnis, kemudian pengalaman kita membangun akun. Nah, jadi jangan lupa like, subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari Kang Adi. Oke, see you in the next video.